Halo, Scorpio, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja, bahagia selalu ya, sukses apapun yang kamu harapkan atau inginkan segera terwujud jadi kenyataan, amin. Kali ini kita buat general reading ya, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan ini. Tapi ingat, ini tidak resonate untuk kamu semua, ambil positifnya aja, selebihnya buang bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk melihat reading yang lain bisa cek di beranda ataupun di video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, tema kali ini adalah sosok orang yang masih merindukan kamu di sini. Ya, kita akan lihat siapakah dia ya, sosok orang yang masih merindukan kamu. Oke. Ada energi apa di sini di dirinya tentang kamu atau ke kamu di sini? Ciri-ciri dia ya, sosok orang yang masih merindukan kamu. Aku takut untuk kontak kamu. Seseorang ini ingin kontak kamu, ingin menghubungi kamu lagi, ingin terkoneksi lagi dengan kamu. Entah mengatakan say hello untuk berteman atau apapun gitu ya. Atau memang mungkin untuk baikan lagi sama kamu, tapi dia takut untuk menghubungi kamu dulu. Aku menginginkan kamu. Seseorang ini masih sangat menginginkan kamu ya. Oke, jadi ya masih ingin kamu. Berarti memang dia ingin kontak kamu untuk mungkin kembali lagi sama kamu. Dia ingin diberi kesempatan kedua sama kamu. Ya, seseorang ini masih sangat menginginkan kamu. Tapi dia takut untuk menghubungi kamu. Kamu datang lebih dekat dari siapapun. Dia merasakan kedekatan antara kamu dengan dia itu lebih dari siapapun gitu. Mungkin dengan mantan-mantannya dulu itu tidak seperti ini gitu. Ya. Mungkin dengan mantan-mantannya dulu dia merasakan tidak seperti dia dengan kamu. Ya. Kamu tuh udah memasuki kehidupan dia ya, bener-bener lebih dari siapapun, lebih dekat gitu loh dari siapapun gitu. Dengan mantan-mantan dia dulu, dengan masa lalunya dulu, itu nggak ada yang seperti kamu gitu. Kedekatannya dengan kamu itu tidak seperti saat bersama kamu gitu, atau tidak seperti kamu lah, katakanlah seperti itu. Jadi kamu itu sudah benar-benar memasuki katakanlah hidupnya dia gitu loh, sudah benar-benar memasuki kehidupan dia gitu ya. Ini karena di sini kayak lebih dekat dari siapapun gitu ya, kamu tuh benar-benar dekat dengan dia gitu, istilahnya seperti itu ya. Makanya seseorang ini kayak masih merindukan kamu, masih ingin sama kamu ya, tapi dia takut untuk kontak kamu atau untuk menghubungi kamu, itu takut gitu. Oke. Kita lihat lagi di sini ciri-ciri dia ya. Seseorang ini seperti apa? Page of Swords, aku lihat mungkin dia ini orang yang lebih muda dari kamu ya. Seseorang yang lebih muda dari kamu. Ada The Hermit, ada The Hangman. Oke. Ciri-ciri seseorang ini, mungkin dia seseorang usianya lebih muda dari kamu ya, lebih muda dari kamu, jadi mungkin
ada beberapa di antara mereka yang sekitar 20 ke bawah, 20 ke bawah, 25 ke bawah ya, 25 ke bawah itu ya antara 25 sampai 18 gitu ya, karena ini kan untuk 18 tahun ke atas ya gitu. Jadi 18 sampai 25 kayak gitu ya. Jadi lebih mudanya, bukan lebih mudanya ya, ada umurannya tuh sekitar gitu ya, tapi ada juga yang lebih muda dari kamu. Misalkan umur kamu tuh 30 ya, dia itu lebih muda dari kamu, entah dia 27 atau 28, nah istilahnya tuh kayak gitu. Oke. Dan di sini aku melihat dia ini seseorang yang sangat cerdas ya, orang yang sangat cerdas, orang yang cerdik, orang yang pintar, orang yang juga fleksibel, selalu ingin tahu gitu. Bahkan mungkin di saat dia bersama kamu dulu ya, orangnya selalu kepo gitu ya, orangnya selalu ingin tahu kamu itu di mana, dengan siapa. Mungkin dia sering kali ngechat kamu gitu ya, seperti itu ya. Perhatian, bisa dibilang perhatian, tapi perhatiannya di sini mungkin menurut kamu kayak perhatiannya keterlaluan gitu ya, karena di sisi lain juga bisa dibilang bukan perhatian ya, tapi karena dia itu ingin tahu lah tentang kamu gitu, selalu ingin tahu, karena ya di sisi lain orang ini curigaan gitu loh ya, mungkin curigaan, cemburuan lah bisa dibilang kayak gitu, karena ya masih muda ya, sifatnya masih impulsif, masih kayak kekanak-kanakan seperti itu. Namun ada juga di sini beberapa di antara mereka itu orangnya cukup dewasa di sini, walaupun usianya lebih muda, tapi dia dewasa di sini. Mau mencoba untuk memahami gitu loh, mau mencoba untuk memahami atau mengerti orang lain gitu, atau katakanlah kamu gitu. Ya, mungkin sosoknya di sini orang yang agak sedikit tertutup ya, orangnya agak sedikit tertutup, dan juga pemalu, atau mungkin dia insecure di sini ya. Aku ngeliat ada beberapa di antara mereka itu agak sedikit introvert di sini, orangnya introvert gitu ya, mungkin kesannya misterius gitu ya, pendiam, penyendiri gitu. Tapi walaupun begitu dia itu mengamati ya, walaupun dia sendiri ataupun walaupun dia diam, itu kayak mengamati gitu. Bukan dia diam cuek, nggak peduli begini-begini, enggak, tapi dia tuh diam tuh mengamati gitu. Kalau misalkan dia di antara banyak orang gitu ya, misalkan dia gabung dengan kamu, dengan teman-teman gitu, mungkin dia kurang banyak bicara gitu, tapi dia diamnya dia itu mengamati gitu, kayak belajar, oh orang ini tuh seperti ini, oh orang ini tuh begini. Nah istilahnya tuh kayak gitu di sini. Orangnya tuh tipe-tipe orang yang begitu, seperti itu gitu ya, cerdas. Makanya tadi gue bilang cerdas, bijak, cerdik juga, ada beberapa yang seperti itu. Kemudian di sini ada The Hangman ya. Sebenarnya di sini kalau dibilang tentang pengorbanan ya, orang ini nggak segan-segan untuk berkorban gitu. Dan di sisi lain juga aku melihat Hangman ini adalah seseorang yang ya orangnya sabar gitu ya, mau berkorban kayak gitu ya. Dan juga aku melihat untuk beberapa orang, nggak semua, ini adalah seseorang yang hubungannya masih digantung ya. Kamu mungkin kayak nggak ada komunikasi dengan orang ini, tapi belum benar-benar putus. Orang ini takut untuk kontak kamu gitu. Jadi hubungan kamu itu nggak jelas arahnya kemana, bagaimana ke depannya gitu. Tapi dia masih sering kepo, stalking kamu. Walaupun saat ini kesannya dia menghilang, menghindar dari kamu, tapi diam-diam itu dia merhatiin kamu, ingin tahu kamu dan ingin menghubungi kamu, tapi takut gitu. Oke. Kemudian ada juga di sini yang aku merasa kamu mungkin dekat dengan orang ini, kayak belum sempat jadian, atau mungkin kayak TTM-an, baru pendekatan gitu ya. Tapi kalian ini sama-sama punya perasaan. Entah, aku nggak tahu apa yang terjadi antara kamu dengan dia,
atau mungkin dia bisa saja tiba-tiba menghilang, atau mungkin kamu yang tiba-tiba menghilang menarik diri karena sikap dia yang mungkin kesannya kayak tarik ulur dengan kamu mungkin dibuat kesel, dibuat jengkel dengan dia, sehingga kamu kayak memilih untuk menarik diri atau diam di sini ya, gitu. Jadi kayak sebelumnya itu hubungan kamu itu nggak jelas gitu loh, mungkin kamu nggak pernah diberi status gitu, kalaupun kalian pacaran tapi kok nggak pernah ngomong kalian jadian atau pacaran gitu. Tapi kalau kalian nggak pacaran kok hubungan udah sedekat itu, nah istilahnya tuh kayak gitu ya. Tapi antara kamu dengan dia saat ini tuh udah kayak silent gitu ya, kayak udah nggak ada komunikasi atau omongan gitu. Bisanya kamu yang menarik diri karena sikap dia yang menjengkelkan atau kamu kesel sama dia, tapi bisa juga dianya yang mungkin tiba-tiba menghindar dari kamu, menghilang kayak ghosting kayak gitu ya. Karena dia ini tahu udah bikin kamu kecewa atau nyakitin kamu, dia takut untuk maju bergerak ke kamu atau menemui kamu atau menghubungi kamu gitu. Kan kayak kesannya kan kayak mempermainkan kamu kayak gitu loh, istilahnya tuh seperti itu gitu. Dan kita lihat lagi dari zodiak dia ya. Ingat ya, ambil yang resonate aja, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu, dan ambil yang resonate. Dan kalau ada salah kata kurang lebihnya, mohon maaf ya. Kalau nggak paham, dari poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Kita lihat lagi di sini. Scorpio, Taurus, Pisces ya di zodiak dia. Kemudian ada Capricorn, ada Virgo. Scorpio, Taurus, Pisces, Capricorn, Virgo ya di Sun, Moon, Rising, and Venus-nya dia. Tapi nggak jadi patokan ya. Kemudian kita lihat lagi dari inisial dia ya, nama panggilan dia untuk inisialnya, inisial nama depan ya, nama panggilan dia. Kita lihat. Oke, ada Y, ada C, ada P, ada U, ada O, ada I ya. Misalkan nih namanya Y, Yeni, Yogi. Nah, Yeni atau Yogi ini mungkin nama depan dia ya, nama panggilan, nama depan dia, nama tengah dia, atau nama belakang dia gitu ya. Itu untuk nama asli. Tapi bisa juga Yogi atau Yeni ini adalah nama panggilan yang tidak ada di nama aslinya. Bisa mungkin nama panggilan lain atau nama samaran yang dia buat gitu. Oke. Jadi ini saja ya. Terima kasih. Sampai jumpa.